Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang senantiasa saya cintai, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang hari kiamat. Dengan tema ketika kehidupan telah berhenti. Kita akan mengenal apa itu hari kiamat, tanda-tandanya, dan hikmah yang bisa kita ambil. Semuanya ada dalam pembelajaran kali ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kita semuanya bisa satu menjelaskan apa itu hari kiamat. Pengertian hari kiamat itu apa? Kemudian yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi atau mengetahui tanda-tanda hari kiamat berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar memahami hikmah dari keyakinan akan terjadinya hari kiamat. Nah, semoga belajar kali ini kita semuanya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua makhluk yang ada di dunia akan dibangkitkan lagi setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menghisap atau menghitung semua amal perbuatan kita. Dalam bahasa Arab, hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan. Hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman yang wajib kita yakini, yakni rukun iman yang keberapa ya? Benar sekali. Mempercayai adanya hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat diantaranya adalah yang pertama yaitu surat Al-Zalzalah. Dalam surat Al-Zalzalah Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Artinya, bumi akan hancur. Nah, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, karena itu adalah bagian daripada rukun iman. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Nah, anak-anak, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya adalah adanya kematian, bencana alam, perpecahan umat. Itu adalah beberapa contoh tentang kiamat kecil atau kiamat sughra. Dan kita sudah sering sekali melihatnya. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta, di mana manusia dimatikan oleh Allah, dihancurkan alam semesta ini, kemudian dimulailah kehidupan akhirat manusia, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala,
guna mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa tanda sebelum hari kiamat datang. Tanda-tanda ada dua, yakni tanda-tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar. Di antaranya, tanda-tanda kecil adalah yang pertama, banyaknya nabi palsu. Di dalam sejarah sudah dipelajari tentang kedatangan nabi palsu. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali juga manusia yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah atau sebagai nabi. Padahal sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya atau penutup para nabi. Yang kedua, penyebaran perbuatan maksiat. Sekarang itu banyak sekali orang dengan bangga melakukan kemaksiatan. Bahkan diunggah di media sosial dan mereka tidak malu sedikit pun melakukannya. Yang ketiga, hilangnya rasa malu di masyarakat. Dan yang keempat, banyaknya pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Sekarang kita sering mendengar tentang pembunuhan. Banyak sekali manusia yang dengan mudah melakukan pembunuhan. Entah itu saudara, teman, bahkan keluarga. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya adalah yang pertama, matahari terbit dari barat. Apabila nantinya tanda-tanda ini keluar, maka kiamat besar pasti terjadi. Yang kedua adalah munculnya Dajjal. Dan yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian berikutnya tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang terakhir adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika sangkakala ini telah ditiup oleh malaikat Israfil, maka alam semesta akan hancur. Semua tanda-tanda ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu berbuat baik dan kita meninggalkan dosa, yakni kita berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa hari kiamat? Pada kesempatan ini, kita juga akan menyampaikan beberapa hikmah dari mempelajari tentang hari kiamat. Di antara hikmah pembelajaran kali ini, yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempercayai adanya kejadian hari kiamat, diharapkan keimanan dan ketakwaan kita senantiasa bertambah. Yang kedua, memotivasi untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan dosa. Karena apapun yang kita lakukan pada hari kiamat, semuanya akan ditampakkan oleh Allah perbuatan kita. Baik itu perbuatan dosa maupun perbuatan baik kita. Semuanya akan ditimbang, semuanya akan dihitung, dan semuanya yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menguatkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Ketika kita sakit, ketika saudara kita ada yang meninggal, maka kita disarankan untuk bersabar. Karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita, semuanya adalah merupakan takdir yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Yang keempat, menumbuhkan tanggung jawab atas setiap perbuatan. Apapun perbuatan kita, kita harus yakin. Kita harus paham bahwasanya yang kita lakukan kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus selalu bersiap dengan memperbanyak
amal yang baik ya. Dari pembelajaran kita kali ini, kita akan menyimpulkan apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, hari kiamat adalah peristiwa yang pasti terjadi sebagai bagian daripada keimanan. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat kecil sudah banyak terjadi di sekitaran kita. Kita sudah sering sekali melihatnya, menyaksikannya. Dan yang ketiga, keyakinan terhadap kiamat mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dalam menjauhi dosa dan memperbanyak amal kebaikan kita. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah hari kiamat dengan memperbanyak amal ibadah, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tuntas sudah pembelajaran kita kali ini tentang hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa menambah keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan mempelajari pembelajaran kali ini kita senantiasa akan menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.